Saya lahir kan di tengah pergolakan gerombolan di wilayah Jawa Barat, bagian di kota Garut. Nah, itu kan sarangnya gerombolan. Dan saya lahir sampai hampir pindah-pindah. Nah, sehingga lahir di bidan tapi dekat sumur gitu. Dan ternyata selamat. Alhamdulillah, maka dikasih nama itu darajat, bahasa daerahnya darajat gitu ya, atau derajat. Nah itu nama pendeknya Ahmad, ya karena Bapak itu sangat taat beribadah. Itu nama kecil dari sang Nabi Allah Muhammad Rasulullah kan, jadi Ahmad. Box. Usia sekarang alhamdulillah mau menuju 71. Dan itu kebanyakan saya itu kan sejak kecil hobi main bola. Ya. Sampai pada puncak di main bola itu pernah masuk di Persib Junior waktu umur 13 tahun itu. Nah disitulah sering menjadi bukan hanya cemoohan, tapi juga menjadi lahan kecurangan ya diri saya itu dari pihak-pihak lawan. Tapi mungkin karena tubuh saya kecil, terus kerempeng juga waktu itu. Hanya kaki karena pemain bola agak besar. Mungkin jadi mudah untuk dihabisin. Jadi tidak bolanya tidak dibiarkan, yang penting orangnya jangan lewat, kan ada semacam istilah gitu. Nah disitulah saya juga berpikir, wah saya tidak cukup pintar main bola saja, ya bisa main bola saja. Tapi saya harus memiliki satu cara lah untuk menghindari perkelahian di sepak bola atau menjauhkan lawan supaya tidak istilahnya memakan tubuh saya. Saya berpikir gimana menguatkan tubuh dari pukulan dan tendangan. Bagaimana menguatkan tubuh kalau dibanting atau dikunci oleh orang yang lebih gede dari saya. Sehingga tadi saya ketemu cara-cara latihan. Sebab di olahraga ada latihan. Misalkan latihan tulang kering, itu harus kuat. Nah, saya latihan tulang kering, nah sekarang umur saya kan udah 70, nggak tahu masih bisa nggak bisa praktekkan gitu ya. Latihan tulang kering kan ini supaya ininya kuat semua. Ya gitu gini. Itu makin tinggi. Boleh dicobalah di main bola. Boleh sekarang ambil kaki saya. Ya, ambil kaki saya. Saya sengaja pancing supaya kaki saya dihabis. Sehingga cerita dia yang aku kapok aja nggak mau gitu. Jadi kita tidak pernah menyerah di dalam satu permasalahan. Sebab memang kehidupan atau keadaan hidup itu sendiri adalah masalah. Nah kita harus ulet gimana kita mengatasi itu. Saya kira itu. Nah sehingga lahirlah ilmu bela diri tarung dada itu dengan memiliki 5 unsur daya gerak. Apa yang digerakkannya di tarung dada tidak istimewa, sangat sederhana. Kita menggerakkan yang 3 unsur daya gerak. Ya, daya itu kekuatan gerak, yaitu otot, otak, dan nurani. Kita olah itu disalurkan kepada pergerakan-pergerakan anggota tubuh secara realistis dan rasional. Maksudnya realistis rasional, semuanya jangan mengada-ada yang tiada, jangan mentiadakan yang ada, dan bukan adanya. Semua proses, artinya harus melalui latihan. Kalau ingin kekuatan pukulan, ya kita harus menghilangkan pukulan ini supaya empuk. Jadi yang runcingnya harus hilang. Ya ini harus dilatih. Ya, dilatih dengan apa? Ya mukul alat, membuat alat yang bisa dipukul secara teratur. Yaitu sansak lah ya, atau karung pasir. Atau misalkan papan, itu dilapis dulu bertahap supaya hilang. Nah itu kita coba lagi pukul kan. Tidak hanya mukul itu, mukul tembok, mukul apa. Ya saya udah tua ini. Karena ini pasti mukul, kalau tidak ini pasti sakit. Nah kita dipraktekkan di dalam latihan kalau ingin cepat. Jadi misalkan mukul,
Kalau kita memukul, berarti kan ini menyampaikan pukulan ke sasaran. Tapi kan siapa yang menggerakkan ini? Ini banyak, ada 4 yang menggerakkan ini. Pergelangan, sikut, dan bahu. Nah, jadi misalnya kalau dalam praktek, Kang Badai aja. Jadi saya itu hanya mempraktekkan gerakan tangan yang tadi dasar. Ini kan ingin menyampaikan pukulan misalkan ke muka. Ya, ini kan sampai. Tapi ini tanpa gerakan pergelangan. Ya, kalau ini pergelangannya misalnya bergerak ke sini jadi gini, bukan lagi pukulan kan gitu. Nah, kalau bergerak ini, nah, jadi ini harus menyatu, ya, terkoordinasi, ya, secara terkoordinasi. Ini kalau tidak ada sikut, nah ini kan tidak ada ini pernya. Nah ini kalau mundur, nah bisa mundur, ini kan nggak nyampe faktor bahu, nah, misal gitu. Nah kalau maju, dia maju kita pukul, maju. Nah jadi ini sikut. Sekarang tambah maju lagi, maju lebih dekat, rapat misalkan dia tahu rap. Jadi bahu, ini kan bahu, nah, ini kan masuk, ini bahu. Nah, dari sini udah sampai kepada teknik bantingan. Jadi kita memukul juga belajar menyikut, juga belajar membanting, nah gitu. Dan yang paling final ilmunya ada di sini, jangan ini. Maju, ya kira maju kan, nah, ini kan sini. Ya. Nah ini bisa jadi, maju lagi ya, cap ke sini. Nah ini bisa jadi pematahan. Nah, jadi fungsi telapak tangan ternyata segala macam, ibaratnya begitu. Dan ini harus berulang-ulang, aksi reaksi. Sehingga kalau misalkan kita ada serangan, maju, udah langsung, hanya itu aja. Tapi ini udah siap di sini. Kita tidak memperhitungkan lagi bagaimana kalau di lutut, bagaimana enggak. Sebab ini yang tadi mata langsung. Ini udah siap segala macam. Keilmuannya gitu, membuka keilmuannya. Box. Kamu tidak bisa, tetap yang ada yang melahirkannya orang tua. Dan orang tua akan tetap memohon untuk keselamatan anaknya ke Tuhan. Dan kita sudah bisa, kenapa harus melalui orang tua? Ke orang tua itu minta restu, kita berdoa sendiri langsung. Begitu. Sampai restunya di orang tua. Nah itu saya kira sekitar begitulah keilmuan tarung derajat. Provinsi. Nah salah satunya ada di Bandung. Saya itu STKS, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial. Nah itu awalnya perguruan tinggi yang pertama itu di situ. Nah terus masuk kalau di wilayah Jawa Barat di APDN, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri. Wah, itu kan orangnya juga dari berbagai daerah gitu aslinya waktu itu. Nah sehingga dia tertanam terus membantu mengembangkan pulang ke sana.
Ke Polri dan TNI itu kan melihat dari perkembangan. Kita mengembangkan tanpa senjata, tanpa apa. Polisi kan udah ada senjata, ya. Tentara juga udah ada senjata. Nah gimana kalau diri kita jadikan senjata. Terus mendapat senjata lebih lagi bermanfaat dan berhasil guna. Senjata di tangan orang yang dirinya adalah sudah jadi senjata. Dan saya ambil angkatan pertama itu 6 orang. Itu dari Kujang, yang paling terkenal di Bandung Kujang, yaitu dari 330, ya batalion 330 di masih di Dayakolot waktu itu tahun 60-an. Terus batalion 328, nah, itu kan masih di Tongkeng dulu itu. Dan batalion 305 di Leles, itu 3 batalion itu dulu Siliwangi dulu itu sebelum Kostrat itu. Nah, latihlah di Sekolah Tinggi Intelijen, yang melatihnya Kang Rimba. Gitu. Ketika saya udah menyatakan diri ya setahun ke belakang ini setelah saya ninjak umum kepala 7 saya harus berhenti untuk melatih secara umum, tapi saya harus melahirkan atau melatih pelatih-pelatih. Nah, harus juga melatih anak kecil karena itu kan cikal bakal, dan melatih ulot usia kolot usia ini yang umurnya 50 tahun ke atas. Itu di luar negeri itu kita udah deklarasi. Itu ada Malaysia, ada Filipina, ada Muangthai, Bangkok, terus ada Vietnam, ada Myanmar, Timur Leste. Nah, kemudian ada 8 lah ya. 8 itu udah. Oh Laos, nah Laos itu udah deklarasi. Datang mereka di sini. Makanya waktu SEA Games pertama itu kan mempersiapkan di Indonesia. Nah itu kita eksibisi. Kita berhasil. Ya, SEA Games pertama untuk tarung derajat. Harusnya gitu kan berhasil. Penontonnya ada, negara-negara hadir. Kita juga tidak mempermalukan bangsa. Kita bukan bangsa yang bisa direndahkan begitu saja kalau hanya tingkat ASEAN. Kita tuh bangsa yang perlu dibanggakan oleh mereka. Secara keilmuan di bela diri itu harus ada 5 hal. Nah setelah saya pelajari ya. Pertama adalah kekuatan. Kedua adalah kecepatan. Ya. Kekuatan tanpa kecepatan robot yang atau patung lah arca tidak bergerak. Kecepatan. Kekuatan dan kecepatan ini akan capek. Ya. Kalau tidak ada ketepatan pada sasaran. Ini ketepatan, kekuatan, ketepatan. Kita memiliki 3 unsur yang yang baik ini, yang benar ini, ya kekuatan serta ketepatan. Tanpa keberanian menggunakannya, tanpa memiliki refleks untuk menggunakan samjuhong lah sama juga bohong, itu nggak bisa. Coba sekarang misalkan mungkin memukul benda-benda keras di dalam demonstrasi seorang perempuan bisa. Coba mukul kayak barusan, mukul gitu aja situ. Ya, atau misalkan tangan mukul ini misalkan kuat. Nah, tapi beradu tangan dengan laki-laki perempuan yang halus itu gimana? Nah itu, jadi saya ajarkan juga tidak hanya sekedar asal serem gitu. Wah, aduh hebat ilmunya bukan. Tapi juga otaknya serem gitu. Dan perasaannya lebih sangar lagi gitu, dari ototnya. Saya mengingat kembali kekuatan ini, kecepatan ini, ketepatan ini, keberanian dan kulatan ini harus pada tempatnya. Semua ada, kalau istilah Sunda ada parantina, ayah parantina lah. Jadi ada tempatnya dan ada peruntukannya.
Nah itu diolahnya dari sana. Masya Allah. Allah. Peran istri, saya manggil anak-anak aja manggilnya indung, itu udah segalanya. Nah, itu bukan hanya sekedar inspirator, dia udah ahli segalanya. Tarung derajat bisa jadi tarung derajat secara organisasi. Tarung derajat punya tempat latihan yang gini megah. Ada 3 lagi kan, tarung derajat punya match, tarung derajat bisa berkembang ke luar negeri, kemana, membiayai. Kita pernah, waktu kita mau pertandingan SEA Games di Malaysia, setelah gagal di Myanmar kan Malaysia, kita mengadakan pertandingan itu 6 negara, ya 4 ini, dibiayain sendiri oleh indung, oleh tarung derajat. Saya ikhlas, indung yang harus pegang. Nah berkembanglah tarung derajat sampai detik ini, indung. Dan ini Kang Bade itu masih berusia berapa? Oh lagi dikandung ya. Tadi ini dipegang minum tuh. Gitu. Udah mulai dari kecil-kecil. Sekretariat usi-usi, tempat latihan usi-usi dari gitu. Sehingga kita punya tempat latihan khusus di sekarang disebutnya apa sekolah Cina lah, sekolah Tionghoa yang sudah tidak dipakai. Disebutkan sekolah hantu karena nggak yang bisa. Di Cibadak masih ada sekarang. Begitu. Nah kita isi itu. Di situ udah berkembang. Indung mulai jadi bendahara, pendaftaran terima dia. Kaos bikin, Bapak ciptakan aja gambar-gambar, nanti Indung yang pesan. Gitu udah ada yang kecil. Sampai sekarang bisa semua. Indung peran. Nyebutnya sebagai apa lah, mungkin nanti ada yang tahu sebagai apa. Saya ingin mudah-mudahan Allah mengizinkan saya ada umur, masih ingin ada umur ya sehat dan kesempatan. Dan saya ingin memiliki 3 ini yang harus terpelihara dan selalu memohon dan meminta, ingin melihat lah ya, bahwa kita ini memiliki kelayakan untuk tidak disentimenkan gitu lah ya, istilahnya apa nggak tahu, oleh bangsa sendiri gitu. Ini tuh aja, nggak banyak gitu. Sesuai dengan fungsi tugas bangsa itu sendiri ya, di dalam kaitan olahraga. Saya kira tarikannya satu, tarung derajat itu mencoba berusaha melanjutkan cita-cita orang tua. Dasar filosofinya ada di orang tua yang tadi pengasuhan itu. Nah, kan dari pengasuhan ini loh, jadikanlah diri sendiri. Ya. Jadikanlah tarung derajat ini nilai plus. Kalau kalian seorang pelajar adalah pelajar tarung derajat plusnya. Jadi akan membawa nama baik, tidak menyalahgunakan keilmuan. Ya, sebagai seorang pelajar. Kalau sebagai mahasiswa, jadikanlah mahasiswa itu mahasiswa tarung derajat. Jadi ada falsafah tarung derajat di situ. Sehingga tidak mempermalukan orang tua, kampus, karena kamu manusia yang baik dan menjalankan kebaikan itu dengan benar. Kan seperti itu. Ini yang saya tanamkan. Jadi intinya jadilah manusia yang berhakikat manusia, yang menjalankan hakikat kemanusiaan itu sesuai dengan fungsi tugasnya. Nah, jadi kita nggak usah sombong, tunjuklah kemampuan itu, kehormatan kita, derajat kita dengan keberhasilan turunan-turunan kita. Saya kira itu aja. Nah, terus dan hal lain kita kan udah diingatkan. Silakan, apa sih yang mau kita sombongkan? Ya, sepandai-pandai kita kan nggak akan mampu menembus bumi. Jalan juga mau sok jagoan. Nah, ya, sehebat-hebatnya diri manusia itu tidak akan setinggi dan sekuat dan sebesar gunung.